Selamat siang, anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Kita bertemu kembali di sini. Kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan perbandingan. Coba di sini Ibu akan memberikan soal ya. Diperhatikan. Untuk soal yang pertama, ini adalah ada sebuah segitiga. Di sini kita disuruh untuk mencari nilai X dan Y. Nah, kita pastinya akan menggunakan suatu perbandingan. Nah, Ibu tuliskan kembali ya di sini ya. Tambahkan kembali. Nah, ini ada suatu segitiga. Coba sini. Coba biar lebih bagus. Ada suatu segitiga. Nah, di sini misalkan Ibu tuliskan ya, segitiganya adalah A, B, C. Di sini sudutnya adalah sudut siku-siku. Sudut siku-siku adalah pasti besarnya adalah 90 derajat. Sedangkan di sini ya, ini adalah 60 derajat. Dalam segitiga, dalam segitiga besar sudut keseluruhannya adalah berapa anak-anak? 180 derajat. Kalau sudah diketahui 90 derajat, di sini 60 derajat, berarti kira-kira sudut C-nya berapa? Sudut C-nya adalah 30 derajat. Nah, ini disebutkan sebagai Y, dan ini sebagai 4 akar 2. Nah, misalkan di sini adalah X ya, X dan Y. Ingat, dalam perbandingan, ya, di depan sudut 90 derajat, itu nilainya, itu besarnya adalah berapa? Besarnya adalah 2. Ya, besarnya adalah 2. Sini 2. Sedangkan di depan sudut 30 derajat itu adalah berapa? 1. Dan di depan sudut 60 derajat itu adalah akar 3. Nah, kita di sini dapat menggunakan perbandingan Pitagoras. Dalam perbandingan Pitagoras, sisi miring ini itu misalnya dimisalkan sebagai C ya. C kuadrat itu sama dengan apa? Sisi terpendek berarti apa di sini? Misalkan di sini adalah A ya. A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. A kuadrat itu nilainya adalah berapa di sini? 1. 1 kuadrat ditambah dengan akar 3 kuadrat. Untuk mencari pembuktian yang ini ya, coba ya, apakah benar tidak di depan sudut 90 derajat itu perbandingannya adalah 2. Nah, C kuadrat itu sama dengan berapa ini? 1 ditambah dengan 3. Maka C itu adalah akar dari 4. C adalah akar dari 4 itu adalah berapa? 2. Maka terbukti benar ya. Di depan sudut 90 derajat itu nilainya adalah 2. Di sini kita akan mencari nilai X dan Y. Maka kita dapat menggunakan suatu perbandingan. Perbandingannya adalah AB itu dibandingkan dengan sisi BC. Nah, kemudian dibandingkan dengan sisi AC. AB itu tadi berapa? Perbandingan sudutnya adalah 1. Oke, tulis ya. BC itu adalah 2 dan AC adalah akar 3. Akar 3. Nah, bagaimana kita mencari nilai X? Untuk mencari nilai X ini, maka kita akan menggunakan suatu perbandingan. Adalah perbandingan dengan nilai yang diketahui sama yang nilai yang kita tanyakan perbandingannya berarti. Berarti perbandingannya berarti apa? Berarti
AB dibanding dengan AB dibanding dengan apa? A, AC. Kemudian X yang ditanyakan ya dibandingkan dengan sisi yang sudah diketahui. Di sini apa berarti? 4 akar 2. Dimasukkan perbandingan sudutnya tadi di depan sudut AB itu berapa tadi? AB di depan sudut AB kan di depan sudut AB ini adalah sudut 30 derajat. Berarti apa di sini? Satu ya. Satu per di depan AC. AC berarti sudut apa? Di AC itu adalah sudut 60 derajat adalah akar 3. Nah, bandingkan dengan X per 4 akar 2. Maka kita dapat dikalikan dengan silang untuk mencari nilai X. X berarti apa? 4 akar 2 dibagi dengan akar 3. Nah, ini adalah bentuknya rasional. Maka kita harus operasikan terlebih dahulu. Berarti X sama dengan 4 akar 2 dibagi dengan akar 3 dikali dengan akar 3 karena bilangan rasional ya. Akar 3 ketemunya adalah akar dikalikan dengan akar. Berarti apa? 4 akar 6 per akar 3 dikali akar 3 mendapatkan nilainya adalah 3. Maka diperoleh nilai X itu adalah 4 akar 6 per 3. Oke. Sekarang kita akan mencari yang di sini kan ditanyakan tidak hanya nilai X, ternyata nilai Y juga ingin dicari. Maka kita akan mencari nilai dari Y. Nilai dari Y, maka kita menggunakan perbandingan yang sudah diketahui. Perbandingan yang sudah diketahui, berarti apa kita menggunakannya? Ya, menggunakan AC ya. Perbandingan sudut AC dibanding dengan BC itu sama dengan yang sudah diketahui di sini berapa? 4 akar 2 dibandingkan dengan nilai yang kita tanyakan per Y ya. AC tadi berapa? Sudut di hadapan C. AC adalah akar 3 per BC-nya adalah 2. Oke, berarti 4 akar 2 per Y. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari pembahasan Ibu sampai sini? Oke, belum ya. Kita lanjutkan. Maka habis ini kita kalikan silang. Nah, berarti ketemunya adalah Y akar 3 sama dengan 4 akar 2 kalikan 2. Ya, ketemunya adalah Y akar 3 sama dengan 4 kalikan 2, 8 akar 2. Y sama dengan 8 akar 2 per akar 3. Ternyata masih bentuk rasional. Maka kita harus kalikan dengan penyebutnya ya. Maka ketemunya adalah apa Y? Y sama dengan 8 akar 2 per akar 3 dikali dengan akar 3 per akar 3. Ya, akar dikalikan dengan akar, maka Y sama dengan 8 akar dari 6 per akar 3 dikalikan akar 3 itu menghasilkan 3. Ketemu ya, di sini nilai Y-nya adalah 8 akar 6 per 3. Nah, ini adalah cara bagaimana mencari nilai X dan nilai dari Y. Nah, di sini juga Ibu akan mempunyai cara cepatnya. Coba kita perhatikan ya untuk cara cepatnya ya. Coba Ibu gambar ulang ya. Coba kita akan mencari dengan menggunakan cara cepatnya. Tadi di depan sudut 90 derajat, kan ini 90 ya. Ini 90 derajat, ini adalah berapa tadi berarti sisanya? 30 derajat. Di depan 90 derajat perbandingannya adalah berapa? Tadi adalah 2. Perbandingan ya, sudutnya adalah 2. Sedangkan ini adalah berapa? Di depan sudut 30 derajat adalah 1. Dan di depan sudut 60 derajat adalah akar dari 3.
Oke, kita di sini akan menambahkan variabelnya. Misalnya kita menambahkan variabel A. Berarti ini adalah 1A. Oke, 1A berarti ini 2A dan ini adalah 3A. Di sini kita ada suatu perbandingan. Akar dari 3A itu memperoleh nilai panjang sisinya adalah 4 akar 2. Nah, kita masukkan ya. 4 akar 2 itu sama dengan akar dari 3A. Oke, berarti kalau mencari nilai A itu sama dengan 4 akar 2 dibanding dengan akar 3. Oh, di sini A-nya berarti berbentuk rasional. Maka kita sama-sama dikalikan dengan akar 3, ya kan? Coba Ibu balik ya di sini ya. A berarti 4 akar 2 per akar 3 dikali dengan akar 3 per akar 3. Maka A-nya adalah 4 akar 6. Ingat, akar 3 dikali dengan akar 3 menghasilkan 3. Oh, ternyata nilai dari A itu adalah 4 akar 3. 4 akar 6 per 3. Maka kalau ini apa berarti? 1 kan berarti 1 dikali dengan 4 akar 6 per 3. Maka keperoleh hasilnya adalah sama ya. 4 akar 6 per 3. Kalau ini berarti apa? 2 dikalikan dengan A. Berarti 2 dikali dengan 4 akar 6 per 3. Ketemunya adalah 8 akar 6 per 3. Kalau ini berarti apa? Berarti tinggal apa? Tadi kan A-nya adalah menghasilkan 4 akar 6 per 3. Maka coba ya, sama tidak hasilnya? 4 akar 6 per 3 dikali dengan apa? 3 ya. Akar dari 3. Berarti 4 akar 6 kali 3 kan akar 18 per 3. 18 itu akar dari berapa ya? 9 dikali dengan 2 per 3. Nah, ya kan? Berarti 4, 9 itu akar dari 3 akar 2 per 3. Ya, kalau dihilangkan, boleh kan dicoret kan? Ketemunya adalah 4 akar 2. Sama tidak di sini? Sama. Wah, ternyata baik menggunakan cara yang pertama maupun cara yang kedua, kita memperoleh hasil yang sama. Di mana nilai X-nya itu adalah 4 akar 6 per 3. Nilai Y-nya itu berapa? Nilainya adalah 8 akar 6 per 3. Dan nilai dari ininya adalah sama, terbukti 4 akar 2. Dan diingat, dalam perbandingan sudut, di depan sudut 90 derajat itu adalah nilainya adalah 2. Dan di depan sudut 60 derajat itu nilainya adalah berapa? 60 derajat nilainya adalah akar 3. Dan di depan sudut 30 derajat nilainya adalah 1. Apakah bisa dipahami untuk pembahasan soal nomor pertama? Saya mudah ya. Oke, sekarang kita akan melanjutkan untuk pembahasan soal yang kedua. Misalkan ada suatu segitiga yang berbentuknya seperti ini. Ini adalah berarti sudah terlihat, oh ini adalah segitiga siku-siku, berarti bisa sudutnya adalah 90 derajat. Nah, kalau dalam segitiga bisa sudut keseluruhannya adalah berapa? 180 derajat. Kalau di sini sudah diketahui 90 derajat, sini 45 derajat, berarti di sini adalah 45 derajat. Ternyata segitiga ini berbentuk apa? Segitiga apa? Siku-siku sama kaki. Siku-siku sama kaki. Dalam segitiga siku-siku sama kaki, kita mempunyai perbandingan di mana perbandingannya adalah perbandingan sudutnya ya. Kalau di sini akar 2, berarti di depan sudut 45 derajat itu pasti 1. Dan ini juga 1. Kan sama ya, di depan sama-sama di depan sudut 45 derajat. Nah, untuk pembuktiannya kita menggunakan teorema Pythagoras. Misalnya di sini adalah sebagai A, di sini adalah B, dan
Di sini adalah B dan sini adalah C. Coba. Ketika kita akan mencari C kuadrat, mencari ini ya, itu sama dengan, berarti ini, A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Ya, C kuadrat itu di sini A kuadratnya berapa? Berarti kan 1 kuadrat ditambah dengan 1 kuadrat. Nah, C kuadrat berarti 1 kuadrat kan 1. 1 ditambah dengan 1. C kuadrat itu hasilnya adalah 2. C, C sendiri berarti berapa? Akar dari 2. Sama ya. Coba kita buktikan lagi. Ini apakah sama? Di depan sudut 45 derajat itu nilainya adalah 1. Coba, tadi ini dinilai sebagai A ya. Maka mencari A kuadrat itu sama dengan sisi miring dikurangi dengan sisi tegaknya. Berarti apa? C kuadrat dikurangi dengan apa? B kuadrat. C kuadratnya di sini adalah akar 2 dikurangi dengan 1. Oke. A kuadrat berarti akar 2 kuadrat itu sama dengan apa? Akar 2 kuadrat. Akar 2 dikuadratkan. Berarti apa? Akar 2 dikuadratkan. Berarti 2 negatif 1. A sama dengan akar dari 1. A adalah 1. Oke. A adalah 1. Terbukti sama ya di sini ya. Bahwa nilai di depan sudut sudut apa? Di depan sudut 45 derajat itu 1, di depan sudut 90 derajat itu adalah akar 2. Untuk segi perbandingan segitiga siku-siku sama kaki. Nah, di sini kita akan mencari yang ditanyakan bukan perbandingan sudutnya, tapi mencari nilai X dan Y-nya. Bagaimana jika akan mencari perbandingan nilai hasil dari X dan Y? Kita misalkan ya, di sini adalah segitiga A, B, C. Oke, perbandingan segitiga A, B, C. Maka AB itu dibandingkan dengan BC. Kemudian dibandingkan apa lagi? Dengan perbandingan dengan AC. Oke, AB di sini tadi berapa? 1. BC-nya adalah akar 2. Dan AC-nya adalah 1. Oke, kalau kita akan mencari nilai X, baik X atau Y, maka kita akan menggunakan perbandingan nilai yang sudah diketahui dengan nilai yang kita tanyakan. Nah, AB ya, kita pakai perbandingannya AB dibandingkan dengan BC. Nah, kita akan mencari nilai Y terlebih dahulu. Y dibandingkan dengan ini yang sudah diketahui ya, berarti 2 akar 2. AB tadi berapa? 1 perbandingan sudutnya. BC adalah akar 2. Sama dengan Y per 2 akar 3. Berarti kita kalikan silang untuk mencari nilai Y. Y sama dengan apa? 2 akar 3 per apa? 2 akar. Oke, akar berapa ini? Nah, oke, akar 2 ya. Nah, 2 akar 2. 2 akar 2 bandingkan dengan akar 2. Kita hilangkan ya. Maka diperoleh nilai Y adalah 2. Nilai Y adalah 2. Sekarang kita akan mencari nilai X. Nilai X berarti kita cari dengan menggunakan perbandingan apa? Nah, perbandingan dari AC per BC banding sama dengan X per 2 akar 2. AC-nya berapa di sini? 1. BC-nya adalah akar 2. Dibandingkan sama dengan X ya yang ditanyakan ya. 2 akar 2 kalikan silang. Berarti ketemunya X sama dengan apa? 2 akar 2 per akar 2. Maka ketemunya X-nya adalah 2. Ketemu ya, nilai X-nya adalah 2.
Saya tekankan lagi, ingat bahwa dalam segitiga siku-siku sama kaki, di depan sudut 90 derajat itu adalah akar 2, di depan sudut 45 derajat itu adalah satu, dan di depan sudut 45 derajat juga satu. Oke, di sini sudah diketahui ya, nilai X-nya adalah 2, nilai Y-nya adalah 2, dan panjang sisi dari BC-nya adalah 2 akar 2. Di sini ibu juga mempunyai cara yang lebih simpel dan mungkin lebih cepat. Coba kita perhatikan ya. Apakah akan menghasilkan hasil yang sama atau tidak? Oke, coba ibu copy ulang ya. Oke, coba lihat ya. Nah, tadi kita tulis kembali, ini sudutnya adalah 90 derajat, di sini adalah 45 derajat. Oke. Perbandingan sudutnya adalah, nilainya adalah ini satu, ini adalah berapa tadi? Ini adalah akar 2, ini X-nya juga satu. Oke, kita di sini akan memasukkan suatu variabel baru. Ini berarti satu, misalnya variabelnya adalah 1A, ini juga mengikuti akar 2A, ini juga satu A. Oke, akar 2A, ya kan? Akar 2A itu sama dengan 2 akar 2. Maka kalau kita ingin mencari nilai A saja, berarti apa? 2 akar 2 dibagi dengan akar 2. Coret ya. A adalah nilainya 2. Nah, kalau ini berarti apa? Tinggal apa? 1 dikalikan dengan 2. Memperoleh nilai 2. Ternyata nilai Y-nya itu 2. Ini X ya. X itu sama dengan 1 dikali dengan A. Berarti 1 dikali dengan A-nya berapa? 2. Ternyata nilai X-nya juga 2. X-nya adalah 2. Dan sini adalah akar 2 dikali dengan A. Maka tetap akan menghasilkan ini. Akar 2 dikali dengan A-nya tadi 2. Akan menghasilkan 2 akar 2. Nah, terbukti sama ya. Nah, terbukti sama. Baik menggunakan cara yang pertama dengan menggunakan perbandingan dengan memasukkan sebuah variabel. Ternyata kita akan memperoleh hasil yang sama. Baik, saya kira untuk pembahasan ini apakah bisa dipahami anak-anak? Oke, bisa dipahami ya. Baik, kita cukupkan untuk pertemuan hari ini. Pertemuan di minggu depan kita akan membahas materi baru. Semoga kalian dalam keadaan sehat. Sekian pembahasan dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.